Teman-teman mari kita menyanyikan Yesus di sungai. 1, 2, 3, ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Semoga kita pada hari ini diambil dari ayat Yesaya 4 ayat 2. Begitulah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang menuntut engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yerusalem yang telah kupilih. Teman-teman, mari kita bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas kebenaran dan berkat-Mu. Terima kasih berikan nafas hidup kepada kami, sehingga kami masih merasakan anak-anak baik dan baik dirinya Bapa. Bapa yang baik, dalam Bapa memberkati pelajaran ini Bapa, dan Bapa memberikan kami roh pengertian pada kami mengerti setiap apa yang telah diajarkan sekali kepada kami. Inilah dari Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, untuk dipanggil. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum mulai pembelajarannya, kita dulu ya. Ini ada? Kristiani ada? Dermawan? Rasdana? Yang Gresia ada? Kristia? Joshua? Isabel? Jessica? Joshua Sam, Linda, Yaminia, Mega, ini, satu lagi yang panggil, Desa. Kenapa? Kasih siapa? Ibu bisa yang sembilan Bu. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai Yesus teladanku. Nah, materi kita hari ini yaitu materi kita hari ini yaitu mengenai Yesus teladanku. Nah, siapa yang tahu pengertian teladan? Apa sih sebenarnya pengertian teladan itu? Dermawan? Hal yang patut ditiru. Selain hal yang patut
45. Sudah dapat semua? Markus 1 ayat 40 sampai 45. Siapa yang mau baca itu? Baca Alkitabnya? Esa boleh bacakan? Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Maka segeralah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau lahir. Seketika itu juga lakukan dari seorang itu, dan ia menjadi lahir. Segera ia menyuruh menutupi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah perkiraan-perkiraanmu yang diberitakan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak lama lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Dia tinggal di tempat-tempat yang sepi. Orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Terima kasih Ustaz untuk bacanya. Nah, terus mau menunjukkan bahwasanya di dalam Markus 1 ayat 40 tadi mengatakan bahwasanya cerita tentang orang yang sakit kusta. Nah, kalau kita melihat dalam bacaan Alkitab tersebut, bahwasanya Allah menolong orang yang menderita karena penyakit kusta. Nah, coba tengok gambar ini. Ini adalah gambar orang yang berpenyakit kusta dan ini adalah gambar Tuhan Yesus. Gambar Tuhan Yesus yang menolong orang yang berpenyakit kusta. Nah, pada cerita itu dikatakan bahwasanya orang-orang yang menderita penyakit kusta itu sangat menderita. Mengapa dikatakan menderita? Karena orang-orang menjauhi orang yang berpenyakit kusta. Orang menganggap bahwasanya orang yang berpenyakit kusta itu adalah orang yang diikuti Tuhan. Jadi orang yang berpenyakit kusta itu orang-orang menganggap bahwasanya penyakit kusta itu adalah penyakit menular. Sehingga orang-orang mengasingkan orang yang berpenyakit kusta. Nah, selain itu, orang-orang juga mengasingkan orang-orang berpenyakit kusta ini, sehingga orang-orang yang berpenyakit kusta tidak disatukan dengan orang-orang yang sehat yang tidak berpenyakit kusta. Nah, jika kita lihat cerita di dalam kehidupan kita, apakah menurut kalian ketika kalian bertemu dengan orang berpenyakit kusta, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian menjauhi orang yang berpenyakit kusta? Apakah bila dibilang orang yang berpenyakit kusta itu menular loh, apakah kalian misalnya bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta, apakah kalian akan menjauhi? Bagaimana respon kalian? Bagaimana responnya nih? Seandainya berjumpa dengan orang yang berpenyakit kusta. Mengikut seperti orang lain. Selain itu, sehat ya orang semuanya. Memiliki belas kasihan. Jadi spesial seandainya ketemu dengan orang berpenyakit kusta, mau menyapa, mau berdekat dengan orang berpenyakit kusta. Di Grecia Lago. Nah, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, sebagai remaja Kristen, ketika bertemu dengan orang yang berpenyakit kusta, maka kita nggak perlu takut itu. Maksudnya nggak perlu takut seperti ini. Saya lah misalkan dengan orang yang berpenyakit kusta, jangan mengatakan bahwasanya jangan dekat-dekat, nanti ketularan dong. Jangan dekat, kamu itu menjijikan, kamu itu kena kutukan. Nah, seandainya bertemu dengan orang berpenyakit kusta
mendambakan Tuhan, atau banyak orang yang sudahlah atau gunanya sih punya Tuhan kalau virus corona ini aja udah hampir 2 tahun nggak hilang-hilang. Berdoa kok aku selama 2 tahun ini, tapi virus corona ini tetap ada seperti itu. Jangan pernah menganggap seperti itu. Anggaplah bahwasanya virus corona yang ada pada saat ini adalah salah satu uji kesabaran kita, uji penantian doa kita kepada Tuhan seperti itu. Nah, selain itu dikatakan bahwasanya di dalam Matius 1 tadi ayat 40 sampai 45 ini tadi Allah mentahirkan orang yang berpenyakit kusta. Nah, Miss mau bertanya, kalian ngerti nggak arti mentahirkan? Kalian tahu arti mentahirkan? Apa Mi? Apa? Menyembuhkan. Ya, mentahirkan itu adalah menyembuhkan, membersihkan, menyucikan seperti itu. Mentahirkan itu berasal dari bahasa Yunani. Mentahirkan itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya katanya katarinjo. Di dalam bahasa Yunani, mentahirkan atau tahir itu adalah katarinjo. Nah, jadi tahir ini diartikan jadi bersih, suci, seperti itu. Jadi Allah menyucikan orang yang berpenyakit kusta sehingga orang yang berpenyakit kusta ini tadi menjadi sembuh. Setelah orang berpenyakit kusta menjadi sembuh, apa yang dikatakan Tuhan? Apa yang disuruh Tuhan untuk orang yang berpenyakit kusta? Apa yang dikatakan dia? Apa? Apa saja? Apa yang dikatakan Tuhan setelah orang kusta itu sembuh? Apa nih? Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang yang sudah disembuhkan dari orang yang berpenyakit kusta tadi, aku sudah menyembuhkan kamu. Jadi janganlah memberitahukan aku menyembuhkan kamu ini kepada semua orang. Tetapi apa? Tetapi orang yang berpenyakit kusta ini menyebarkan kepada orang lain. Dibilangnya gini, aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus dulu di sana. Jadi orang-orang berdatangan menjumpai Tuhan Yesus. Nah, selain itu yang kita lihat bahwasanya Tuhan Yesus menyuruh bahwasanya orang yang berpenyakit kusta ini untuk memberikan persembahan, ya kan? Memberikan persembahan seperti yang diperintahkan kepada Musa. Persembahan yang dimaksud Tuhan itu adalah sebagai ucapan syukur atas kesembuhan yang diberikan Yesus kepada orang yang berpenyakit kusta. Nah, selain itu, selain cerita tentang orang yang berpenyakit kusta, Allah juga dekat dengan orang-orang yang dilecehkan, ya kan? Nah, Tuhan Yesus juga dekat dengan orang-orang yang dilecehkan. Orang-orang yang dilecehkan di sini dikatakan orang apa? Orang Samaria, kan? Nah, mengapa orang Samaria ini dilecehkan oleh orang-orang? Apa penyebab orang-orang Samaria ini dilecehkan oleh orang-orang sekitarnya? Menurut kalian apa? Karena apa? Ya, karena dia memiliki 5 orang suami. Nah, ketika orang Samaria ini datang ke sumur itu kayak tempat orang mengambil air, untuk tempat mengambil air minum. Yesus datang dan menjumpai seorang perempuan Samaria yang dilecehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, inilah gambaran Yesus yang menjumpai orang Samaria, perempuan Samaria di sumur. Ya, maka nah, di dalam Yohanes 4 ayat 5 sampai 30 nanti bisa juga kalian baca di rumah karena terlalu panjang ayatnya. Jadi pada Yohanes 4 ayat 5 sampai
dengan orang Samaria dan dia meminta air kepada orang Samaria tersebut. Tetapi orang Samaria tersebut mengatakan seperti ini kepada Yesus. Mengapa kamu meminta air kepada orang Samaria? Kenapa orang Samaria mengatakan seperti itu? Karena orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bergaul. Tidak bergaul antara orang Samaria dan orang Yahudi. Jadi perempuan Samaria ini bingung. Kenapa ya? Ada seseorang, dia kan tidak tahu itu Yesus kan? Awalnya dia tidak tahu itu Yesus. Dia hanya menganggap kenapa ya orang Yahudi ini mau berhubungan dengan orang Samaria. Nah, tetapi apa jawab Yesus? Apa jawab Yesus? Kenapa dia mau berteguran dengan orang Samaria? Apa jawab Yesus? Nah, Yesus kan hanya meminta air sama orang Samaria kan? Yesus mengatakan bahwa saya seperti ini. Saya kan hanya meminta air seperti itu kan? Saya hanya meminta air kepada kamu. Tapi si perempuan Samaria ini mengatakan bahwasanya mengapa meminta air sama saya? Kan orang Samaria sama orang Yahudi tidak bergaul seperti itu. Nah, selain itu orang-orang juga menganggap bahwa saya perempuan Samaria yang dijumpai oleh Yesus itu adalah orang yang dijauhi, orang yang dilecehkan. Mengapa? Karena yang pertama, perempuan Samaria ini memiliki 5 suami. Nah, dan orang menganggap bahwasanya perempuan Samaria yang memiliki 5 suami ini adalah perempuan yang tidak benar. Nah, selain itu, selain dia juga memiliki 5 suami, orang-orang juga menganggap perempuan Samaria ini orang yang tidak benar karena pada tradisi di Samaria, perempuan-perempuan akan datang ke sumur ketika pagi hari dan paling lama datang ke sumur itu sekitar jam 10. Tetapi perempuan Samaria yang satu ini datang ke sumur jam 12 siang. Jadi orang-orang menganggap bahwasanya pekerjaan perempuan Samaria yang satu ini tidak betul lagi, ya kan? Tidak betul lagi, tidak sesuai dengan tradisi yang ada di Samaria, sehingga orang-orang menjauhi dia, orang-orang melecehkan dia, orang-orang kalau dalam bahasa saat ini dibully seperti itu, orang-orang membuli dia seperti itu. Nah, tetapi apa? Ketika Yesus bertemu dengan orang Samaria ini, Yesus mengatakan bahwasanya seperti ini, panggillah suamimu datang ke sini. Tapi perempuan Samaria ini mengatakan bahwasanya saya tidak punya suami, ya kan? Dia mengatakan bahwasanya dia tidak punya suami. Tetapi orang yang tinggal atau laki-laki yang tinggal pada saat ini bersama dia itu bukan suami dia, bukan suami dari perempuan Samaria ini. Jadi Yesus mengatakan bahwasanya Yesus memberikan suatu pencerahan atau memberikan Injil kepada perempuan Samaria ini, sehingga perempuan Samaria ini memberitakan Injil itu kepada sanak keluarganya, sehingga perempuan Samaria ini akhirnya menjadi seorang penginjil, menjadi penginjil untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi dari cerita yang diceritakan barusan, bahwasanya Yesus itu banyak hal yang harus kita pelajari, kan? Tidak hanya tentang kasih Allah kepada kita, tetapi tentang Allah yang peduli dengan orang yang menderita,
ini. Sekarang Kevin mengejek si Hizkia. Kevin merasa bahwasanya si Hizkia sekarang lagi kurang rambutnya, aku ganteng tanpa berbarang itu. Jadi dia mengejek si Hizkia. Nah, mungkin si Hizkia ketika diejek ketawa-ketawa aja, nggak ada respon kan, cuma ketawa gitu. Jangan ngejek lah, jangan kayak gitu lah. Tetapi apa? Tetapi mungkin Hizkia ini nanti mentalnya jadi turun. Jangan samakan kalian dengan orang lain. Karena seperti ini, banyak yang menjumpai, banyak orang yang menjumpai seperti ini. Ketika orang itu diejek di kelas, dibully lah istilahnya seperti itu, dibully. Misalnya kan ke depan dia nanti, pada ketawa, misalnya sedikit ke depan bawa atau bawanya kayak gitu, diejek gitu. Kedepannya mungkin si Hizkia kalau disuruh ke depan nggak berani lagi, itu akan menjadikan mental dia. Itu akan membuat si Hizkia gini, aku nggak bisa lah seperti Kevin, aku nggak bisa seperti Dermawan, aku ini ke depan aja nggak berani, ke depan aja gemetaran. Jadi itu akan menghambat Hizkia, menghambat Hizkia untuk mencapai cita-cita. Kenapa bilang menghambat cita-cita? Ya, nanti seandainya Hizkia jangan dulu ke depan selalu satu, nggak berani bu. Padahal si Hizkia ini tahu jawabannya. Misalnya nanti si Hizkia ini orang yang cuma dia yang tahu jawaban dari ilmu dan tulis. Tetapi karena kalian sering mengejek dia, sering si Hizkia itu kayak gini, si Hizkia itu banyak kali dia kepentingan lagi si Hizkia ini. Kalau nggak ada guru, ngomong aja terus dia, ya kan? Kalau kalian sering mengejek si Hizkia, maka si Hizkia akan merasa bahwasanya ketika dia tahu ke depan dia nanti kalau aku ke depan orang-orang mengejek aku lagi. Nanti kalau aku seandainya menjawab itu nanti dipikir orang aku sok jago. Padahal enggak kan? Itu juga menghambat kan? Nah itu juga menghambat si Hizkia nantinya akan menjadi seorang yang sukses. Kenapa? Karena dari SMP aja seandainya Hizkia ke depan nggak tahu jawabannya. Padahal si Hizkia tahu. Jadi jangan suka mengejek atau membuli orang lain. Nah selain kalian tidak boleh membuli sebagai orang-orang atau sebagai remaja-remaja Kristen, kalian juga harus saling membantu, saling memberi kepada orang lain. Meneladani Yesus, seperti Yesus kan memberikan kepedulian kepada orang yang menderita, seperti dia menyembuhkan orang kusta, ya kan? Dia dekat dengan orang yang dilecehkan, seperti orang yang Samaria. Nah, nanti kalian bilang seperti ini, Miss, yang mana sih kami membantu orang? Yang mana caranya kami membantu orang, Miss? Sedangkan kami aja masih SMP, masih kelas 2, apa yang kami bisa bantu, Miss? Kalau materi nggak mungkin kami bisa bantu, Miss. Kami aja masih dapat jajan dari orang tua. Nah, salah satu cara yang bisa kalian buat untuk menolong orang lain, selain kalian memberikan makanan kepada orang lain seperti contoh di gambar ini. Contoh di gambar ini dia masih sesuatu kepada orang lain kan? Nah, selain kalian memberikan materi atau memberikan makanan, sebuah barang kepada orang lain, kalian juga dapat melakukan hal yang sederhana, yaitu seperti ini contohnya. Apa sih gambarnya? Menyeberangkan orang kan, menyeberangkan. Ini adalah salah satu contoh yang sederhana yang bisa kalian pakai. Misalnya nih, si Fitri lagi jalan, dia melihat nenek-nenek yang menyeberang, dia di jalan. Jangan menganggap bahwasanya nggak kenal deh sama nenek-nenek itu, nggak usah dibantu deh, nggak kenal juga dari mana itu. Misalnya nenek-nenek kan, nenek-nenek atau nenek nggak bagus kan, nggak suami kalian kan. Nah, saya adalah nenek-nenek ini.
Kristen dengan orang-orang yang lain. Jangan sama. Kalau seandainya kalian sama juga dengan orang-orang Kristen yang lain, nggak peduli dengan orang-orang lain seperti itu, acuh dengan orang-orang lain, tidak memiliki kasih, aku jadi orang Kristen, ya kan? Kalau kalian sama aja dengan orang-orang yang di luar sana yang nggak punya pendidikan, untuk aku ke sekolah, untuk aku ketika belajar orang Kristen. Nah, jadi sebagai orang-orang Kristen, sebagai remaja Kristen, haruslah kita berbeda. Tunjukkanlah kita, oh aku ini dari Tuhan Yesus loh, dia berbeda dengan kamu. Itu jangan sama dengan orang lain itu. Seandainya orang lain itu bisa memberikan membantu orang, kamu harus lebih membantu orang dalam hal apa? Gitu. Misalnya kamu pintar di dalam pembelajaran itu. Di dalam belajar kan mungkin ini kan satu kelas sama agamanya. Nah, mungkin kan nanti di SMA kalian bergaul dengan agama yang lain gitu. Ketika kalian belajar gitu, kenapa dia bisa? Aku yang anak Tuhan yang sudah diberikan Tuhan keselamatan, kenapa aku nggak bisa? Kenapa aku merasa rendah diri? Kalian harus menunjukkan bahwasanya kalian itu spesial loh. Kalian itu diciptakan Tuhan itu spesial loh. Nggak sama. Nggak mungkin Tuhan menciptakan si Media dengan Juwita sama. Pasti si Media dan Juwita itu pasti memiliki kelebihan tersendiri, pasti memiliki bakat tersendiri. Karena apa? Karena dari kecil pun sebelum kita lahir ke dunia ini harus sudah memberikan yang terbaik buat kita. Ya kan? Ya kan? Nggak mungkin Allah mengasih yang buruk. Saya sama Kristiani. Nanti ini hidupnya agak apa lagi, nggak mungkin kan? Pasti Allah memberikan yang terbaik. Jadi ketika Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, bagaimana kita mengembangkan hal yang ada pada diri kita ini untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang lebih baiknya, yang menjadi memunculkan bahwasanya ini loh orang Kristen yang hebat gitu. Jadi Miss berharap nantinya kan, Miss berharap bahwasanya ketika kalian dewasa pun kalian menjadi suatu kebanggaan, menunjukkan bahwasanya ini loh orang-orang yang Kristen itu, ini loh orang remaja-remaja Kristen yang diberikan Tuhan hak istimewa itu. Jadi jangan sama dengan orang lain, gitu ya. Nah, setelah mendengar cerita yang disebutkan sama kalian, Miss mau nanya sama Jessica. Nah, dalam pengalaman Jessica pernah nggak menemukan atau mengalami seperti cerita tadi? Misalnya, menurut Jessica penderitaan yang ada di dalam hidup Jessica itu paling berat apa? Nggak ada. Ketika Miss mau nanya, misalnya Jessica ketika dilecehkan atau dibully oleh orang lain, responnya seperti apa? Biasa aja atau membalas balik bulian orang lain? Membalas enggak? Si Iduk yang mana? Responnya? Bila nek Miss sering deh dengar si Iduk dia orang ini. Bagaimana respon si Iduk? Walaupun orang ini nggak ngaku tadi kan? Yang mana responnya tuh? Biasa aja. Berarti tandanya nih di kedua mengenai biasa aja gitu. Nggak ada perasaan apa. Saya terserah gitu. Iya. Berarti si ibu ini baiklah orangnya ya. Baik kan hatinya kan? Ya. Ini semuanya yang sering ngejek di sini si Kevin kan? Ya kan? Karena sering dengan Kevin. Kenapa Kevin? Dia nggak langsung sumut. Tapi udah dia nih kemarin sama Kevin. Bagus. Nah, Kevin, kamu kan suka sama orang kan? Nah, bagaimana perasaan si Kevin? Bila si Kevin dia deh. Biasa aja. Jadi kalau si Kevin merasa biasa aja, besok-besok si ngejek orang. Kevin, enggak? Oh, enggak. Gitu. Aku ngejek si Mela, ngejeklah si Mela. Terus misalnya si Mela ngejek si Kevin boleh. Biasa aja, besok ejek lagi lah. Kayak gitu Kevin. Nah, jangan suka mengejek Kevin. Oke.
mengasihi sesama manusia. Nah, kita harus mengasihi, saling membantu, saling peduli dengan orang lain. Tidak harus menunjukkan bahwa kita tidak suka seperti itu. Nah, selain kita menunjukkan belas kasihan dan perhatian pada orang lain, kita juga harus mau bersahabat dengan orang-orang yang direndahkan dalam masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai remaja Kristen harus bisa mengasihi, harus bisa mengangkat orang yang direndahkan oleh orang lain seperti itu. Nah, itu aja pembelajaran kita pada hari ini. Miss mau memberikan tugas sama kalian, pada bukunya. Ya boleh. Juga boleh. Nah, sudah tuliskan nomor 1. Tuliskanlah orang-orang yang berperan di dalam. Ya, tuliskanlah orang-orang yang berperan di dalam Markus 1 ayat 40 sampai 45 yang sudah kita jelaskan tadi. Siapa-siapa aja orang yang berperan di dalam itu? Ya. Nah, baru selanjutnya menyebutkan atau menuliskan sikap Yesus kepada orang yang menderita dan dilecehkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke? Terhadap orang yang menderita dan dilecehkan. Oke, itu aja tugasnya. Misalnya kita dikerjakan ya. Harus semua siap ya. Oke. Udah siap semua ditulis? Oke. Kalau udah siap, Christian akan berdoa pada hari ini. Oke, kita bertahan di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas Tuhan memberkati kami hingga pada saat ini. Kami dapat menyelesaikan pembelajaran kami Tuhan dan dapat kami mempelajari tentang Yesus dan ini. Kiranya Tuhan yang membantu kami untuk kami dapat mengenal Yesus dalam hidup kami, agar dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan, kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu meneladani sifat-sifat Yesus yang akan membantu kami untuk meraih masa depan kami Tuhan. Aktivitas kami juga selanjutnya kami serahkan dalam kematian Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, kiranya apa yang akan kami lakukan pada setiap hari ini Tuhan yang memberkati. Ampuni juga dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan saja. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.